Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, dukung channel ini karena tujuan channel ini adalah mempersempit ruang gerak pemurtadan. Maka dari situ dukung terus channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung, mensubscribe, like, dan juga share dan tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi dari saya. Dan mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda seorang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Selamat menyaksikan video atau VN ini. Mas, ini ya Mas ya, itu kurios itu memang punya dua arti ya. Jadi selalu harus lihat konteksnya. Konteks, tahu nggak sih kalian itu muslim? Konteks tuh jadi kata ya, satu kata yang sama nih itu bisa berbeda artinya kalau diletakkan pada kalimat yang berbeda. Ngerti nggak? Konteks tuh namanya. Jadi kalau tadi ya seperti kurios. Kurios itu bisa berarti satu nih, tuan ya. Pokoknya orang yang dihormati lah, tuan ya. Terus yang kedua itu bisa dipakai juga untuk Tuhan atau Adonai dalam bahasa Ibraninya. Ngerti? Adonai juga bisa punya arti lebih dari satu. Lihat konteks. Kalau kamu nggak ngerti konteks susah. Kamu akan selalu bingung dan ya bisa juga tersesat gitu loh. Salah tafsir. Tapi sebenarnya gampang sih, lihat aja konteksnya gitu. Ayat ini sedang berbicara mengenai apa di dalam kalimat ini, dalam ayat ini gitu loh. Ya, saya balik lagi ya. Jadi Adonai itu bisa berarti juga Tuhan. Tapi kalau dikenakan kepada Sang Pencipta ya atau Allah, ya dia jadi Tuhan gitu loh. Kita kan nggak pernah menyebut sebagai Tuhan Allah ya kan, nggak pernah. Sampean kalau di Quran ada nggak sih kalau Rob itu emang harus ya diterapkannya selalu ke Allah gitu? Ya berarti beda ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, Adonai atau kurios itu artinya itu bisa Tuhan, bisa juga Tuhan. Tergantung kalimatnya apa gitu loh. Bisa tolong nggak, orangnya udah datang nggak bisa itu. Nah, itulah rancunya. Rancunya kalau kalimat Tuhan, kayak kurios itu bisa diartikan sebagai Tuhan, Maka disinilah awal daripada kerancuan Bible itu sendiri, gitu loh. Kenapa? Karena ini bisa menyesatkan loh ya. Begitu contohnya gini, ketika ada orang dan itu diartikan menjadi Tuhan, maka orang itu menjadi Tuhan gitu loh. Ini sebenarnya penyimpangan dan juga sangat-sangat menyesatkan kalau kurios itu bisa diartikan Tuhan dan Tuhan gitu. Loh, begini ya, masa Lot itu disebut Tuhan gitu? Ini gimana ceritanya? Kok tambah bingung? Padahal kurios itu di situ ada tulisan Lot gitu ya. Terus kok dia bisa menjadi Tuhan itu gimana ceritanya? Apa manusia yang dituhankan gitu? Tuhan yang dituhankan atau gimana gitu? Kok saya ini kok kayaknya penjelasannya nggak masuk akal gitu. Tuhan kok disebut Tuhan itu?
Kalau Tuhan disebut Tuhan, maka disitulah letak penyimpangannya gitu. Ya, yang sesat itu kan sampean, Mas, ya. Jadi kalau dalam pikirannya sampean nih, kalau kata kurios atau satu kata itu hanya punya satu arti gitu loh. Ya itu muslimnya itu, kamu kan katanya tahu ya kan akidahnya buat menerjemahkan kitab suci. Kalau satu kata itu artinya itu bisa lebih dari satu. Lihat konteksnya. Kamu ngerti konteks nggak sih? Jadi susah kalau dijelasin tapi nggak ngerti, ya kan? Tidak ada orang Kristen itu yang rancu, tidak ada, ya. Masa ini, kalau Tuhan itu kan kalau ditujukannya ke manusia, terus kita tidak bisa membedakan bahwa Tuhan ini sebetulnya ditujukannya untuk Tuhan. Ya ngaco kalian, Mas. Minta maaf ya. Kayak orang Yahudi nih, menyebut YHWH itu kan sesuatu yang terlalu kudus. Dia menyebutkannya dengan Adonai. Saya udah kasih tahu. Ya, Adonai itu untuk menggantikan YHWH. Karena YHWH-nya tidak boleh diucapkan dengan mulut. Mulut manusia itu terlalu najis menurut mereka. Jadi tiap kali ada YHWH, mereka menyebutnya atau memanggilnya dengan Adonai. Nah, Adonai juga sama. Bisa untuk Tuhan, bisa juga untuk manusia yang dihormati, gitu loh. Dan orang Yahudi tidak mungkin bakal salah, gitu loh. Oh, yang ini Tuhan terus dimaksudkan untuk Tuhan, yang nggak ada. Itu hanya di pikirannya sampean aja gitu loh, yang memang peteng, ya kan. Orang kalau peteng itu atau gelap itu ya susah gitu loh. Ya Mas ya, tidak ada Mas begituan ya. Coba kamu juga cari ya, dalam bahasa Arab juga pasti ada kata tertentu yang artinya itu bisa A, bisa juga B. Tapi bagaimana membedakannya bisa A dan B-nya? Lihat konteksnya. Si kata itu dalam kalimat itu ya sebagai apa gitu loh. Nggak ada yang rancu loh. Jadi kamu gimana sih? Kamu nggak ngerti orang berkata-kata apa? Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia juga begitu? Satu kata itu ya bisa berarti banyak arti. Contoh ya kan, bunga ini harum baunya. Nah kamu udah tahu kan bunga ini ya pasti merujuknya kepada tanaman kan yang berbunga kan, wangi gitu loh maksudnya ya. Nah terus bunga uang dari bank itu tinggi sekali. Ya tentu aja bunga uang itu dalam hal ini bukannya wangi, ngerti? Bunga uang ya maksudnya ya riba lah gitu. Gimana sih sampean itu? Terus rancu gitu. Kalau dimaksud bunga uang di bank ini tinggi sekali, terus kalian mana kok nggak wangi? Ya kamu diketahuin orang lah Mas. Aduh gimana sih Mas? Ya jadi pemikirannya tolonglah ya lebih cerdas saya bilang. Mungkin dari dulu Mas, tolong deh. Ada nggak teman sampean aja gitu loh. Nanti kamu tinggal nonton aja gitu loh. Atau dengerin dulu lah. Gimana teman sampean yang sampean anggap itu ya lebih tinggi pendidikannya. Ya maaf ya saya lagi bukan tidak ngerendahin orang, bukan. Jadi sampean tuh dapat pembanding gitu loh. Jadi kalau nggak ada pembanding kan susah, nanti dikirain dirinya itu udah paling bener, ternyata enggak gitu loh. Ya itu gunanya pembanding ya Mas ya. Makanya sampean ya kalau mau nih sebagai muslim kan sampean banyak yang nggak ngertinya mengenai ajaran Bible ya kan, apalagi kata-katanya ini
sampai belum apa-apanya, Mas. Saya aja juga terus terang nih, saya walaupun belajar nih, itu baru sedikit gitu loh. Apalagi sampean gitu loh. Ya, jadi ya pesan saya nih ya tolonglah gitu loh, jangan sampai ada hujatan ya. Karena kalian belum ngerti loh, apalagi saya nilai sih tidak ngerti apa-apa, terus terang aja Bang. Ya, Mas ya. Itu aja sih. Memang kita itu beda gitu loh. Kelihatannya sama ya kan, ada Allah, ada Tuhan. Nah, tapi saya katakan Allah dan Tuhannya sampean aja beda dengan Allah saya. Allahnya Musa beda itu. Sampean nggak pernah kenal kan Yahweh kan, YHWH nggak pernah kenal kan, Elohim juga sampean nggak pernah kenal kan. Nah iya, jauh. Kalau mau ya kita bertukar ilmu gitu loh. Menurut Muslim begini, menurut Nasrani begini. Nah nanti orang Yudaisme itu juga ada pendapatnya lagi sendiri, gitu loh. Karena orang Yudaisme itu tidak mengakui akan adanya Yesus Kristus, atau yang sampean bilang Isa Masih. Itu sama sekali mereka nggak ngakuin. Ya memang di dunia ini sudah ya terlalu banyak lah ya itu, aduh ide-ide mengenai agama itu. Masing-masing mengklaimnya diri paling benar lagi. Ya menurut saya sih udahlah, jangan klaim yang paling benar ya. Kalau mau ya dengerin aja, udah itu nanti terpulang kepada kita masing-masing. Mau pilih yang mana sih gitu loh. Gitu Bang ya Mas ya. Kalau sampean tanya, baik-baik saya akan jawab Bang ya Mas. Tadi saya baru diskusi sama si Abang, jadi saya Bang terus lagi. Ya Mas ya. Memang beda sih Bang antara, Bang lagi Mas ya, antara pengertian atau konsepnya Quran dengan Bible itu memang beda lah. Nah, sebentar ya, saya mau ajuin satu nih. Sebentar Mas ya. Bentar Mas, saya mau nanya nih. Nih Bang, nggak tahu sampai lagi berbuka puasa atau enggak ya. Udah nanti aja, kita mas santai-santai aja ya. Kemarin kan saya udah jelasin yang dari surah Quraisy ya, yang Muhammad itu menunjuk ya, intinya bersyukur gitu kan, karena kamu itu sudah diberkati lah perjalanannya oleh pemilik rumah ini. Terus dalam kurung Ka'bah kan, pemilik rumah ini ya udah pasti Ka'bah lah. Sedangkan zaman itu kan zaman masih musyrik. Jadi kesimpulan saya ya, Muhammad itu membenarkan Tuhannya orang musyrik itu, gitu loh. Nah terus ini saya dapat lagi dari An-Naml ya. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Ini lebih tegas lagi, Tuhan negeri ini ya, Tuhan negerinya Muhammad lah. Ya kan? Nah, sedangkan pada waktu itu, ini juga surat Al-Makiyah ini. Surat Makiyah. Itu Mekah itu masih musyrik. Ya kan? Mekah itu nanti menjadi Islam setelah Muhammadnya hijrah ke Madinah, ya kan? Nanti 2 tahun sebelum dia meninggal, dia itu baru masuk lagi ke Mekah gitu loh. Saat pengikutnya udah banyak. Dan kemudian ya Mekah itu jadi Islam lagi itu kan. Jadi pada waktu ini di An-Naml ini Muhammad ini masih menghadapi penduduk yang musyrik. Nah, tapi Muhammadnya bilang, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini atau Mekah. Mekahnya masih musyrik. Ya, jadi udah ada 2 surah itu yang udah menyatakan bahwa memang yang dibenarkan Muhammad ya Tuhan negeri ini gitu loh. Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya Mekah, Tuhan negeri ini. Coba gimana? Ya alhamdulillah, saya kebetulan sekarang ini sudah buka puasa ya, dan ketika membuka di sini ternyata ada sebuah catatan atau kiriman dari Anda kepada saya, kan begitu.
Maka saya akan tanggapi sebelum saya berangkat sholat tarawih kan. Nah begini Mas, kalau kurios itu adalah tergantung konteks, bagaimana konteksnya. Nah, apakah selain daripada untuk Yesus itu Tuhan juga gitu loh Mas? Kalau memang tergantung konteks. Sebenarnya begini Mas ya. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Indonesianya itu antara Tuhan dan Tuhan itu beda. Walaupun itu kurios Lord. Antara di situ diterjemahkan menjadi Lord dan God itu beda loh Mas ya. Nah di sini terjemahannya kitab yang lebih lama, walaupun itu versi King James apa segala macam itu Tuhan gitu loh Mas. Bukan God, bukan Tuhan gitu loh Mas. Tetapi Lord, Tuhan gitu loh Mas. Nah di sini ketika Lord ini tidak bisa diartikan sebagai Tuhan gitu loh Mas. Kenapa Tuhan? Semua orang misalkan gini, orang Arab itu kan tuan. Misalkan seperti Sayyid itu kan tuan. Seperti muallim wa sayyid, kamu itu guru dan tuan gitu. Di dalam versi bahasa Arabnya pun juga disebut dengan Sayyid gitu loh. Diterjemahkan menjadi Sayyid, artinya tuan gitu loh. Nah, di sini kalau kita mengacu kepada terjemahan yang lebih lama daripada versi lain, ini semuanya merujuk kepada Tuhan, bukan Tuhan. Karena baik itu di dalam versi Arabnya yang bermakna Sayyid, artinya Tuhan. Sayyid ini hanya bisa disandingkan dengan dengan manusia gitu loh. Tidak bisa disandingkan dengan Tuhan, Sayyid ini gitu loh. Maka dari situ ketika Sayyid kurios diterjemahkan Lord kepada Sayyid kepada Tuhan, ini sangat menyimpang sekali gitu loh. Nah, kalau kurios, Lord, Sayyid ini masih sejajar gitu loh. Artinya semua tuan gitu. Nah, anehnya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kok menjadi Tuhan gitu loh. Padahal kalimat Tuhan ini, Sayyid ini itu khusus untuk manusia, tidak bisa dikatakan jika diterjemahkan menjadi Tuhan gitu. Karena apa? Karena di dalam bahasa Indonesia antara Tuhan dan Tuhan itu sangat berbeda gitu loh Mas. Nah, disinilah letak salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh penerjemah Bible di Indonesia ini gitu loh Mas. Terus kemudian Anda di dalam Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, semua itu tidak ada nama yang asli. Artinya gini, tidak ada nama, tidak bisa menyebutkan nama yang asli gitu loh Mas. Semua itu hanya kata ganti dari Tuhan. Artinya gini, seperti misalkan saya orang Indonesia, itu hanya menggunakan kata ganti seperti raja gitu, seperti gitu loh Mas. Itu namanya kata ganti, kata ganti dari Tuhan, merajai segalanya, raja gitu. Nah, raja ini sebenarnya kan bisa penguasa, bisa raja segala raja kan begitu ya. Karena itu berhubungan dengan Tuhan kan begitu. Tetapi ketika dimaknai menjadi raja gitu, misalkan raja gitu, maka ini bisa manusia. Ini hal khusus untuk manusia gitu loh, tidak bisa dikaitkan dengan Tuhan kan, karena di situ Al-Malik yang menguasai kan begitu, merajai. Bukan sekedar raja di sini, tapi merajai segala sesuatunya kan begitu. Kalau disebut hanya raja tok, maka itu hanya untuk manusia penguasa aja gitu loh. Nah, itu semua di dalam ajaran Kristen atau baik itu Yahudi, baik itu nama asli Tuhan itu tidak bisa disebutkan gitu. Artinya tidak tahu nama Tuhannya. Cuman berdasarkan ada 4 huruf itu tok. Tidak bisa nama Tuhannya itu siapa, enggak tahu, semuanya itu hanya menggunakan kata ganti gitu. Karena apa? Karena tidak bisa disebutkan gitu. Karena tidak tahu apa artinya 4 huruf ini gitu. Makanya menggunakan kata ganti gitu loh.
Kalau di dalam Islam kan beda. Nama Allah itu adalah nama Tuhan itu adalah Allah gitu loh. Sudah jelas di sini. Kalau kita sudah menyebut Allah itu berarti sudah nama Tuhan kan. Ini bukan kata ganti. Ini sebuah nama Tuhan itu sendiri gitu. Nah, ketika saya mengatakan sang yang agung misalkan gitu. Ini baru kata ganti gitu loh. Ketika saya menyebut sang agung, maka ini hanya kata ganti daripada nama Allah itu gitu loh. Nah, orang Yahudi dan orang Kristen hanya kata ganti semua. Entah kata ganti itu mengambil dari mana itu tidak tahu ya. Mungkin katanya seperti Yahweh apa sih. Yahweh ini diambil atau diadopsi dari kerajaan Babilonia zaman dulu kalau penyembah berhala itu, sehingga diambil kalimat Yahweh ini menjadi kata ganti daripada Yahweh tersebut gitu. Karena apa? Karena hanya kata ganti gitu. Seperti saya menggunakan misalkan yang agung gitu. Ini kan cuma kata ganti yang agung misalkan gini. Kan kata ganti daripada nama Allah itu. Sebenarnya nama Tuhan itu adalah Allah. Tetapi kalau saya menggunakan kata ganti yang agung gitu. Nah, ini enggak apa-apa, boleh selama nama itu baik gitu kan begitu. Tetapi kalau di dalam Yahudi dan Anda sendiri, nama asli itu tidak ada gitu. Semuanya itu adalah kata ganti yang merujuk kepada Yahweh semua. Nah, Yahweh ini apa? 4 huruf yang tidak ada orang tahu gitu loh. Inilah perbedaannya gitu loh, Mas. Nah, Anda menyebut bunga uang dan bunga tanaman. Nah, semua perbedaan itu walaupun sama-sama bunga itu sama-sama makhluk, Mas. Tidak ada antara hubungan dan Tuhan dan ciptaannya, tidak. Tetapi sama-sama kata-kata seperti itu tuh kepada Tuhan gitu, kepada sesama makhluk gitu, Mas. Artinya sesama ciptaan Tuhan, bukan kepada Tuhan, bukan antara Tuhan dan manusia, tetapi sesama ciptaan Tuhan gitu loh, Mas. Uang itu ciptaan, terus kemudian tanaman itu ciptaan, artinya sama-sama ciptaan gitu loh, Mas. Walaupun bunga uang bunga riba atau yang disebut dengan tanaman itu semua ciptaan Tuhan gitu, tidak ada kaitannya dengan Tuhan dan manusia gitu loh, Mas. Dan Anda juga sempat menyinggung masalah konsep ketuhanan itu. Konsep ketuhanan di dalam Islam dan Kristen itu beda. Ya memang beda, Mas, beda. Kenapa? Kristen itu sebenarnya tidak punya nama asli Tuhan itu sendiri siapa. Semuanya hanya menggunakan kata ganti gitu. Kenapa? Karena Yahudi sendiri tidak tahu apa itu 4 huruf itu, gak tahu loh. Makanya menggunakan kata ganti gitu loh, Mas. Kalau di dalam Islam kan jelas nama Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keindahan Islam, bahwa Islam itu memang benar-benar ajaran yang sempurna gitu loh, Mas. Dan kemudian Anda menyinggung masalah An-Naml ayat yang ke-91 kan. Dan di situ dikatakan dikatakan Tuhan pemilik negeri ini kan begitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau Anda analisa, kalau Anda lihat di situ kan ada segala sesuatu adalah miliknya. Segala sesuatu adalah milik Allah. Kan begitu. Apapun itu, Mas. Di sini ada kalimat walahu kullu syai'in. Artinya segala sesuatu apapun itu milik Allah. Nah, ketika mengatakan negeri ini itu bukan berarti Tuhan yang ada di Arab tidak, karena di situ dikatakan walahu kullu syai'in, artinya segala sesuatu ini milik Allah. Contohnya begini ya, misalkan saya punya Surabaya, segala Surabaya ini milik saya gitu. Nah, tetapi saya ditunjukkan yang milik pemilik TP ini adalah Hasan gitu loh. Nah, bukan berarti saya memilih TP ini TP aja, bukan gitu loh, Mas. Tetapi Surabaya seluruhnya itu adalah milik saya gitu. Karena di sini di dalam An-Naml ayat 91 ini adalah walahu kullu syai'in. Artinya segala sesuatu itu adalah milik Allah gitu loh, Mas.
baik itu Israel, baik itu mulai bumi dan seisinya, segala sesuatu, langit dan bumi semuanya, Amerika, terus semua seluruh negara ini milik Allah gitu loh, Mas. Nah, ketika merujuk pada satu daerah, maka bukan berarti Tuhan di situ tok, bukan, karena di situ ada kalimat segala sesuatu itu milik Allah gitu loh. Ini yang perlu Anda pahami. Karena konteksnya berbicara dengan orang-orang Quraisy gitu loh, orang-orang kafir Quraisy gitu loh. Misalkan gini, saya ini pemilik Surabaya misalkan gitu, Bang. Nah, ketika berbicara Anda ini orang Simo misalkan, Simurjo misalkan gitu ya. Nah, ketika saya berbicara pada Anda, Pak David, seluruh Jawa ini adalah milik Pak Hasan gitu kan gitu ya. Pas kemudian karena saya untuk menegur Anda, maka saya berkata, Pak David, Simo ini milik Hasan gitu. Dan seluruh Surabaya ini milik Hasan gitu. Simo ini milik Hasan gitu. Apakah saya ini cuman khusus di Simoto? Ya tidak gitu loh, Pak David. Tetapi saya ini seluruh Jawa itu gitu. Artinya Allah di sini adalah pengurus segala sesuatu itu milik Allah gitu loh. Ketika menuju satu tempat, maka itu yang diperingatkan itu adalah orang-orang di situ. Artinya orang Mekah itu gitu loh. Yang diperingatkan karena kebebalannya, karena kemusyrikannya pada saat itu gitu loh. Dan Anda menyinggung masalah surat Quraisy itu juga. Ya seperti itu juga, sama gitu loh. Sama konteksnya seperti itu gitu. Ya, Yesus diakui atau disembah sebagai Tuhan, itu kan bisa dilihat dong di dalam seluruh Bible-nya, dalam kitab sucinya. Jadi kalian Muslim jangan cuma melihat Yesus waktu keadaannya sebagai manusia. Oh, Yesusnya netek. Nah, itu orang bodoh. Kan sudah dikatakan bahwa Sang Firman atau Pencipta itu menjadi manusia. Ya kamu jangan terus titik beratnya kepada kemanusiaannya dong, ya. Jadi saya katakan tuh bodoh, Mas. Aduh, ampun. Sorry, ini kamu lagi puasa, makanya saya bilang kalau bisa jangan puasa lah. Jangan waktu puasa, nanti saya nggak enak loh. Ya, orang itu kalau mau mengenal Yesus nih, tidak hanya mengenal cuma seceplok, ngerti nggak? Jadi jangan selalu bilang Yesusnya berak, ya itu. Ya kalau sebagai manusia ya benar gitu loh. Kalau nggak berak gimana? Ini kalian Muslim itu emang ngerti? Masa sampai umur 33 tahun nggak pernah buang air besar gimana sih? Ya, walaupun itu pun tidak disebutkan dalam kitab sucinya. Di Quran juga tidak ada kan, nggak disebutkan. Tapi ya kita pakai akal aja lah ya. Namanya sebagai manusia, ya apa yang dilakukan manusia, kecuali dosa ya. Dan Yesus tidak menikah, tidak. Karena bukan itu tujuannya nuzul ke bumi. Jadi kalian Muslim itu ya sadarlah ya. Jangan yang enggak gitu loh. Kamu, aduh sorry ya ini pinternya enggak. Janganlah ya. Nggak enak nanti saya kalau jawabnya macam-macam kan. Ya, Yesus itu sebagai Tuhan kamu bisa lihat dari waktu dia pelayanannya, ya mulai dari menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dia mengampuni dosa orang. Itu mengampuni dosa kan perbuatannya Tuhan gitu loh ya. Jadi nggak usah seperti kalian yang terlalu gimana ya, kadang mana buktinya Yesus nggak ada tuh mengaku dirinya Tuhan. Kamu lihat dong dari apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya, dari waktu dia disalib, mati dan dibangkitkan lagi pada hari ketiga. Kenapa dibangkitkan? Untuk menunjukkan bahwa penebusan dosanya berhasil atau memiliki kuasa gitu loh. Nah sekarang kamu pikir kalau Yesus menebus dosa ya, terus Yesusnya tetap mati kayak Muhammad ya, tetap ada kuburannya, ya penebusan dosanya nggak ada hasilnya gitu loh Muslim. Makanya untuk membuktikannya Yesus bangkit dan naik ke surga ya. Bukan kayak Quran kalian katanya diangkat ke surga, naik ke surga.
Ngerti? Kalau diangkat sama naik itu beda ya. Yesus naik sendiri gitu loh ya, karena memang asalnya dari sana. Ngerti ya Mas ya? Ya aduh, makanya kalian tuh coba jawab itulah surah Quraisy sama si Anamal lah, itu Tuhan kalian tuh ya. Makanya saya bilang dari awal kalian tuh beda loh. Allah SWT-nya dengan Allahnya yang saya sembah itu beda. Dengan Allah Musa juga beda. Tuhannya juga beda. Terus kamu sebenarnya nyembah siapa? Itu yang paling penting Mas ya. Jangan nih ya, kamu ya nanti selidiki aja terus lah ya. Saya nggak enak ini ngomongnya ya. Saya selalu mengatakan begini, Muslim, kalian itu kan sudah capek ya. Capek loh, kalian itu ritualnya berat banget loh. Puasa aja berat loh itu loh. Sampai bibir orang pecah-pecah gitu ya. Ya jangan sampai nanti ini udah berjeri lelah, ternyata, nah ya kan, tahu sendiri kan, Tuhan yang disembahnya Tuhan yang mana, Allah yang disembahnya Allah yang mana gitu loh. Ya Mas ya, coba ya selidiki sendiri lah ya. Bapak Pendeta David yang terhormat, begini ya, saya sering mengatakan kepada Anda, ketika firman menjadi manusia, maka manusianya itu Tuhan, maka manusianya itu adalah makhluk ciptaan gitu. Ketika firman menjadi sebuah buku, maka buku itu adalah ciptaan gitu. Nah, di sini sebenarnya sama antara buku dan Yesus ini sama. Firman menjadi buku, buku ini ciptaan gitu. Firman menjadi firman menjadi Yesus, Yesusnya ini ciptaan gitu loh, sama gitu loh. Artinya ketika firman menjadi buku, maka buku ini ciptaan. Ketika firman menjadi Yesus, maka Yesus ini ciptaan gitu loh, sama kayak gitu gitu loh. Makanya umat Islam ini selalu mengingatkan Anda, Yesus itu ciptaan ya, karena begitu. Firman menjadi Yesus, Yesus ini ciptaan. Firman menjadi buku, buku ini ciptaan. Jangan dianggap buku ini sebagai Tuhan gitu loh. Jangan menganggap Yesus sebagai Tuhan, jangan menganggap buku sebagai Tuhan gitu loh. Walaupun buku itu berasal dari firman gitu loh. Dan juga walaupun Yesus berasal dari firman atau firman menjadi manusia, maka setelah menjadi manusia ini kan sudah proses penciptaan gitu. Maka Yesus dan buku ini adalah sama-sama ciptaan gitu. Nah, Anda mengatakan itu umat Islam itu jangan selalu melihat sisi kemanusiaannya gitu loh. Yang bernama Yesus itu ketika lahir beri nama dia Yesus. Nah, ketika lahir beri nama dia Yesus. Waktu lahir itu sisi kemanusiaannya. Artinya Yesus ini adalah ciptaan gitu. Nah, pertanyaannya kan saya sudah sering mengatakan kepada Anda, apakah ketika Yesus itu manusia, apakah dia itu Tuhan juga? Contoh, Anda mengatakan Yesus berak apa. Nah, ketika berak ini apakah Tuhan juga gitu loh? Atau hilang Tuhannya gitu loh dari Yesus gitu? Atau gimana Anda? Nah, walaupun Anda mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia, di sini tetap rancu gitu loh Mas. Ketika 100% manusia, apakah Yesus ini Tuhan juga? Bukan Tuhan berarti. Tuhannya kemana gitu loh? Tuhannya ini kemana gitu loh. Misalkan waktu Yesus itu, misalkan gini, Yesus itu hidup di era sekarang gitulah ya. Kemudian Yesus itu saya, Bapak David, terus Yesus. Pergi ke mall lah kita bertiga gitu loh. Sama saya, sampean dan Yesus. Nah, ketika Yesus antri di toilet dan masuk toilet, ini kan pasti Anda mengatakan ini sisi kemanusiaannya. Nah, ketika sisi kemanusiaannya ini Tuhannya kemana gitu? Tuhannya itu hilang gitu maksudnya. Nah, kalau memang Tuhannya hilang, berarti Yesus ini kan tiap hari makan. Otomatis tiap hari itu kencing, berak, kan begitu. Maaf ya, saya tidak menghina. Ini cuman menceritakan tentang sisi kemanusiaannya ini.
Saya nggak ada maksud menghina, tetapi ini saya menceritakan tentang kemanusiaannya. Apakah waktu menjadi manusia ini Tuhannya hilang gitu? Padahal itu tiap hari mulai lahir sampai tiada itu Yesus itu nggak lepas dari yang namanya pipis dan berak itu tiap hari. Dia itu mencari kayu bakar tiap hari itu. Apa? Karena memang Yesus ini membantu orang tuanya, anak si tukang kayu gitu loh, demi mencukupi kebutuhan hidupnya, kan begitu. Nah, disinilah aktivitas Yesus itu seperti itu sehari-hari. Apakah hilang Tuhannya itu hilang terus gitu loh dari diri Yesus gitu. Nah, ini yang umat Islam tanyakan, ini yang saya tanyakan gitu loh Pak David. Kalau memang Yesus itu hilang terus, ngapain dia anggap Tuhan gitu loh? Ngapain gitu? Kan nggak ada bedanya dengan buku, dengan kertas, dengan tinta gitu, dengan sampul gitu, nggak ada bedanya. Ketika firman menjadi buku-buku itu ciptaan gitu loh. Ketika firman menjadi manusia, manusia Yesus ini ciptaan gitu loh, sama gitu. Anda mengatakan Anda jangan terlalu melihat sisi kemanusiaannya. Yesus itu mampu mengampuni dosa. Siapa bilang Yesus mengampuni dosa? Siapa bilang? Begini Mas David. Di dalam ajaran Tuhan itu begini, Pak. Misalkan gini ya. Ketika ada orang sakitnya itu parah sekali gitu ya. Saya itu datang ke tempat orang sakit itu, yang sakit parah. Kemudian saya mengatakan begini. Dia itu iman kepada Allah dan Rasulnya, misalkan orang yang sakit itu, dia itu beriman. Nah, ketika saya datang, dosamu telah diampuni. Nah, ketika saya mengatakan begitu, apakah saya Tuhan? Bukan, Pak David, bukan. Kenapa? Saya tahu bahwa orang yang sakit itu ketika dia itu bersabar di dalam sakitnya dan dia itu selalu beriman kepada Allah, maka dia itu dosanya itu ketika sakit itu sedikit demi sedikit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya datang kepada orang itu, aduh alhamdulillah dosamu telah diampuni, misalkan gitu. Nah, bukan berarti saya mengampuni dosa orang yang sakit, kemudian saya Tuhan, bukan. Hanya orang yang tidak tahu yang akan mengatakan saya Tuhan gitu. Karena ketika saya mengatakan dosamu telah diampuni, orang yang mendengar ini kan Hasan itu mengampuni dosa. Nah, kan begitu. Padahal bukan saya yang mengampuni, walaupun saya mengatakan dosamu telah diampuni. Itu artinya saya mengetahui tentang ajaran Allah. Artinya Allah itu mengampuni orang yang sedang sakit ini gitu loh. Kalau dia itu bersabar gitu loh. Itu yang dimaksud Yesus gitu loh. Walaupun Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, bukan berarti Yesus itu tahu tentang ajaran Allah, kemudian dia mengatakan dosamu telah diampuni. Allah yang mengampuni. Sama persis seperti saya. Ketika saya datang kepada orang sakit, maka saya berkata dosamu telah diampuni. Itu artinya itu bukan saya Tuhan gitu. Sama Yesus dan saya ini sama gitu. Sama, bisa begitu. Cara-cara cuman seperti itu tuh bisa. Kenapa? Karena memang di dalam ajaran Allah itu orang yang sakit itu dosanya diampuni kalau dia itu bersabar dan tetap beriman kepada Allah gitu loh. Mas, Anda mengatakan Yesus menebus dosa apa segala. Iya Mas, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang penebusan dosa gitu loh Mas. Penebusan dosa ini sebenarnya ajaran siapa? Saya sendiri juga bingung. Bahkan kalau kita merujuk kepada ajaran Nabi Musa, Nabi Musa tidak ada istilah penebusan dosa, itu tidak ada. Disuruh bertaubat gitu loh. Kalau berdosa gitu. Nah, kalau ajaran Yesus, ajaran Nabi Musa itu memang ada penebusan dosa. Orang Yahudi sudah dari dulu penebusan dosa gitu loh Mas. Gak ada gitu loh Mas, penebusan dosa. Entah siapa yang menyisipkan penebusan dosa ini gitu. Apakah karena hanya ingin perbuatannya yang menganiaya Yesus ingin supaya dibenarkan atau gimana gitu loh, sehingga dikatakan Yesus harus mati ini, Yesus harus mati gitu.
agar supaya apa, dibenarkan tindakannya itu gitu loh. Atau gimana itu maksudnya, ini saya juga gak tahu ya. Karena apa, ajaran penebusan dosa itu sebenarnya tidak ada di dalam ajaran para rasul, ajaran para nabi itu gak ada gitu. Mas, Anda sempat mengatakan apa ya, menyinggung masalah surat An-Naml. Saya sudah katakan walahu kullu syai'un, artinya segala sesuatu ini kepunyaan Allah gitu loh Mas. Dalam surat An-Naml tadi di atas itu ya, segala sesuatu itu kepunyaan Allah. Dalam surat An-Naml ayat yang ke-91 di situ kan disebutkan Mas, segala sesuatu itu kepunyaan Allah. Gitu. Nah, ketika merujuk pada salah satu tempat, bukan berarti Allah di situ gitu loh. Tetapi kan ayat sesudahnya segala sesuatu itu kepunyaan Allah. Artinya semua, termasuk Indonesia pun itu punyaan Allah. Ketika Allahnya orang Indonesia gitu, bukan berarti Indonesia tok. Karena apa? Segala sesuatu kepunyaan Allah. Artinya walaupun timur dan barat, laut dan selatan itu kepunyaan Allah semua gitu. Nah, ketika ada kalimat merujuk kepada satu tempat, bukan berarti di tempat itu tok. Karena di situ ada segala sesuatu itu punyaan Allah gitu. Seharusnya Anda mengerti hal ini gitu loh Mas. Saya sudah menjelaskan kepada Anda bolak-balik, tetapi Anda tidak paham-paham. Apakah Anda memang sengaja menanyakan terus walaupun paham atau gimana? Saya sendiri tidak mengerti Anda. Tetapi kelihatannya karena saya berulang-ulang menjelaskan, sebenarnya Anda ini tahu gitu. Paham sebenarnya gitu. Mas, Anda mengatakan itu Mas puasa, sholat, apa segala itu capek, bahkan bibirnya sampai pecah-pecah apa segala macam. Mas, puasa, sholat ini tanda-tanda orang beriman di dalam ajaran Islam gitu. Artinya kalau orang itu menunaikan sholat, menunaikan puasa, itu tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda itu akan menyertai orang beriman. Artinya ketika orang itu puasa, ketika orang itu sholat, menunaikan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, itu adalah tanda-tanda orang beriman gitu loh. Tanda-tanda itu akan selalu menyertai orang beriman. Makanya dari situ orang Islam puasa dan sholat gitu. Itu tanda-tanda orang beriman, dan tanda-tanda itu akan selalu menyertai orang beriman. Nah, kalau ingin Anda mengerti atau melihat tanda-tanda iman di orang beriman di dalam Islam, lihat apakah dia itu sholat, apakah dia itu puasa gitu. Lihat itu karena itu tanda-tandanya orang beriman di dalam Islam gitu loh Mas. Nah, kalau kita bicara tanda-tanda, di sini kan di Kristen ini kan juga ada tanda-tanda. Tanda-tanda orang beriman itu adalah minum racun maut tidak akan mati. Nah, ini ajaran Kristen ya. Tanda-tanda orang beriman minum racun maut tidak akan celaka gitu. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang beriman. Nah, pertanyaannya, apakah Pak David ini sudah punya iman gitu? Apakah sudah bisa dibuktikan seperti di dalam ajaran Islam gitu. Nah, kalau di dalam ajaran Islam tanda-tanda iman itu ketika mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda orang beriman. Itu selalu kalau orang itu tidak mengerjakan perintah Tuhan, perintah Allah, maka dia itu tidak beriman, karena itu tanda-tandanya. Nah, pertanyaannya, kalau di dalam Bible itu kan ini tanda-tanda orang beriman adalah minum racun maut tidak akan celaka. Nah, coba buktikan Pak David, apakah Pak David ini sudah punya iman atau imannya itu cuma 0 sebatas perut aja. Saya yakin Pak David gak punya iman. Karena apa? Karena tanda-tanda itu gak ada pada diri Pak David gitu. Artinya iman Pak David itu cuma sebatas angan-angan aja. Cuma sebatas perut aja gitu. Karena apa? Karena ajaran yang Pak David ikuti adalah ajaran manusia gitu. Makanya Pak David ini sebenarnya nggak punya iman sama sekali. Karena saya melihat tanda-tandanya aja nggak ada gitu. Itu yang perlu Pak David pikirkan juga. Ya, terima kasih. Sekarang ini kan puasa. Saya puasa karena saya puasa ini saya ini puasa dan saya ini sholat itu karena saya beriman kepada Allah. Makanya tanda-tandanya adalah puasa dan sholat gitu, salah satunya gitu.
Itu tanda-tanda orang beriman gitu. Kalau orang itu melihat itu sholat, orang itu melihat sholat, melihat puasa, itu tanda-tanda orang beriman di dalam Islam. Kalau misalkan ada umat Islam tidak sholat, tidak puasa, itu tidak beriman gitu loh. Itu yang perlu Bapak David ketahui. Karena tanda-tanda orang beriman di dalam Islam itu adalah sholat, puasa. Ini salah satunya gitu. Nah, bicara tanda-tanda iman di dalam Kristen, pasti Pak David tidak punya iman gitu. Karena apa? Tanda-tanda itu tidak mencintai Pak David gitu. Dalam surat Quraisy dan surat An-Naml, surat Quraisy itu kan teguran kepada orang-orang Quraisy agar orang-orang Quraisy itu tidak kafir, tidak menyembah berhala. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu adalah apa? Disebut dengan Tuhan itu punya anak, sehingga dibikin patung gitu loh, dibuat-buat patung, dibuat-buat gambar gitu loh. Itu musyrik. Walaupun orang Quraisy itu tidak menyembah patung itu, tetapi dia itu melambangkan patung itu anak Tuhan. Kemudian dia itu digambar, maka itu berhala. Walaupun tujuannya intinya itu cuma simbol aja, bukan orang Quraisy itu menyembah patung itu, bukan. Tetapi Tuhan itu punya anak, anaknya itu disebut Tuhan juga. Kemudian dia itu dibikin patung gitu loh. Maka itulah yang ditegur oleh Nabi Muhammad SAW bahwa seperti itu adalah penyembahan berhala gitu, bahwa seperti itu adalah musyrik gitu, kan gitu. Makanya itu dihancurkan semua gambar-gambar patung-patung sama Nabi Muhammad SAW. Tuhan itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan, baik itu anak seperti apapun, baik secara biologis atau secara apapun, dia itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, kan gitu. Dan anak Tuhan itu anak Tuhan itu tidak juga Tuhan gitu loh. Artinya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan gitu. Nah, kalau ada yang mengatakan Tuhan anak-anaknya Tuhan juga, itu musyrik, itu kafir gitu loh. Itu aja di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang dilakukan orang-orang Quraisy, sama seperti yang dilakukan orang-orang Kristen. Tuhan punya anak, anaknya kemudian dibikin patung, dibikin gambar. Kemudian ya memang benar, orang Kristen nggak menyembah patung, nggak menyembah gambar, tetapi melambangkan bahwa itu gambar Tuhan, gambar anak Tuhannya seperti itu. Kemudian dia itu langsung menyembah ininya, nggak menyembah gambarnya memang, tetapi itu disebut berhala juga gitu loh. Makanya itulah yang dibersihkan oleh para nabi zaman dulu gitu loh, Mas. Karena itu berhala, penyembahan berhala seperti itu gitu loh. Nah, itu surat Quraisy itu adalah teguran dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui Al-Qur'an, sehingga Nabi Muhammad SAW menegur orang-orang Quraisy, kamu itu jangan kafir, kamu itu jangan musyrik gitu loh. Seharusnya kamu ini menyembah sesuatu pemilik rumah ini gitu loh. Nah, pemilik rumah ini gitu loh, pemilik, karena segala sesuatu ini milik Allah gitu. Itu apa termaktub di dalam surat An-Naml ayat yang ke-91. Di situ kan juga Tuhan negeri ini. Tetapi di situ di dalam surat An-Naml ayat yang ke-91 itu adalah juga dikatakan walahu kullu syai'in, dan segala sesuatu ini adalah milik Allah. Segala sesuatu apapun, timur, barat, laut, utara gitu, utara, selatan, terus kemudian laut, darat, dan segalanya itu milik Allah gitu. Nah, segala sesuatu ketika merujuk pada salah satu tempat, bukan berarti itu tok gitu loh. Itulah keterbatasan pemikiran Anda. Saya katakan ya, kalau Anda menyebut bodoh kepada saya, sebenarnya sebaliknya Anda sendiri yang bodoh sebenarnya. Karena di situ sudah jelaskan segala sesuatu ini milik Allah gitu. Tetapi Anda berkutat itu aja. Itu membuktikan keterbatasan IQ Anda, tidak mampu memahami hal-hal yang sedemikian itu gitu. Itu yang perlu Anda tingkatkan agar Anda berkembang pemikirannya gitu. Nah, begitulah hasil dialog antara Hasan Madura dengan Pendeta David Salim. Terima kasih, dukung terus channel ini karena channel ini adalah mempersempit ruang gerak pemurtatan yang ada di Indonesia gitu.
Dukung terus channel ini, jangan lupa like and subscribe, juga tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi dari video-video yang baru dari channel Hasan Madura. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam urusannya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.